Haleluya. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Aba. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Buat segala kasih setiamu Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu Bapa. Sepanjang hari Tuhan yang telah kami lalui Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan inilah persembahan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu disenangkan Bapa. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang terus campur tangan dalam kehidupan kami, yang ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Dan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Biarlah setiap pikiran kita fokus kepada Tuhan. Dan inilah sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dan yang berkenan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Biarlah marilah setiap kita menyembah Tuhan. Kita membuka suara kita untuk menyembah Tuhan. Oh, haleluya. 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 Oh Yesus.
lagi memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan kita akan memuji Tuhan. Kita akan lebih berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian kita. Amin. Biarlah nama Tuhan disukakan. Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman-Nya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, terus Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terus Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Kau selalu bersama kami Tuhan di setiap musim hidup kami Bapa. Engkau selalu ada Bapa. Terima kasih Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku
Mari Bapak Ibu Saudara yang angkat kedua tanganmu. Biar lagu ini menjadi doa kita. Yes, Lord. Mari kita angkat tangan kita, sepakat katakan, bersamamu Bapa, bersama Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sepakat Tuhan, hanya bersamamu kami mau lewati semua ini Tuhan. Bahkan Kau yang ada di rumah hari ini, izinkan waktu Engkau mengangkat tangan, izinkan tangan Tuhan turun atas hidup kita. Yes. Kami sepakat sama Engkau Tuhan, bahwa Engkau yang akan bertindak dalam kehidupan kami. Engkau yang bertindak. Oh Lord Jesus, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Kami tahu Tuhan, saat kami mengangkat tangan, Engkau akan turun tangan atas kehidupan kami. Dan hari ini kami sepakat Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami akan lewati tahun 2021 bersama Bapa yang gak pernah tinggalkan kami, bersama Bapa yang selalu menemani kami, bersama Bapa yang selalu ada buat kami Tuhan. Bahkan Kau akan terus menjadi gembala yang baik buat kehidupan kami. Bahkan kami tak akan kekurangan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, kami tak takut bahaya Tuhan, sebab Engkau besertaku. Lihat setiap tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Engkau Allah tidak pernah panik Tuhan saat kami kehilangan arah. Mereka sedang mengangkat tangan sebagai tanda di mana mereka membutuhkan uluran tangan-Mu turun atas mereka. Turun atas mereka Tuhan. Penuhi atas mereka. Engkau Allah yang sanggup dan Engkau Allah yang layak kami andalkan dan kami percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kelegaan, damai sejahtera, sukacita, anugerah yang besar dari Bapa turun atas kami semua pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah sebentar itu ada share Tuhan, bukakan sesuatu yang baru buat kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, dan kami bukan hanya menyimpan dalam hati kami, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kehidupan kami Tuhan, kehidupan kami mulai berubah, berbuah lebat Tuhan. Dan Kau disukakan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya sama katakan, amin. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan di awal tahun yang begitu luar biasa. Tuhan bekerja, lakukan sesuatu buat kita semua. Dan terima kasih buat Pak Gembala yang mengizinkan beri kepercayaan buat saya untuk bagi suatu tempat ini, untuk setiap diaken, bahkan untuk setiap tim musik WL Singer yang bantu kita dalam penyembahan pagi ini. Dan hari ini saya bagikan sesuatu yang simple, tapi dampaknya luar biasa banget. Sesuatu yang banyak orang berkata, sesuatu yang simple, sesuatu yang sesuatu yang banyak orang bagikan ini, tapi ini kalau kita kerjakan, ini dampaknya luar biasa banget. Ini hasilnya luar biasa banget, tapi butuh yang namanya sacrifice, butuh yang namanya pengorbanan, butuh yang namanya bayar harga, butuh yang namanya sesuatu yang harus dilakukan dari hati. Oke, saya setuju. Banyak orang berkata lakukan dengan hati, tapi ini bagian di mana ada hal yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan mencatat banyak banget. Bahkan Yesus sendiri selalu berkatakan tentang hal ini.
Saya belajar satu hal di sini tentang saya awal tahun ini banyak hal yang Tuhan kerjakan buat kehidupan saya pribadi, kehidupan saya pribadi sendiri gitu kan. Bahkan ada banyak hal yang dimana setiap tahun saya selalu tanya, Tuhan apa maumu di tahun 2021 ini? Apa tahun kemarin menginjak 2020, apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun ini? Saya tipikal orang yang saya harus tunggu dulu Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngomong sesuatu, ya lebih baik saya diam, saya tunggu apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya nggak mau seperti seorang pelari yang hanya berlari tapi nggak nyampe tujuan. Saya bukan hanya sembarang petinju yang meninju dengan sembarangan dan hasilnya nggak ada, buang-buang waktu semua. Dan puji Tuhan, Tuhan mulai waktu, ada mulai refresh. Saya mulai cari Tuhan, saya rest di situ. Dan bagian rest saya cuman pagi bangun, pagi cari Tuhan, nyembah Tuhan sekalipun dia belum berbicara, rohnya belum ngapain belum melakukan sesuatu, baca firman selesai itu, lakukan aktivitas yang lain gitu kan. Gak ada hal lain yang saya kerjakan beberapa minggu yang lalu waktu saya ada di rumah. Itu yang kami kerjakan, saya bangun pagi, saya mulai recharge lagi kehidupan saya mulai disiplin lagi dalam kehidupan saya. Dan itu puji Tuhan banget, sampai detik ini Tuhan selalu bangunkan saya untuk setiap jam 3, setengah 4. Bahkan waktu di sini pun saya juga alami itu. Jam 3 udah mulai dibangunkan, langsung ambil waktu untuk kita datang sama Tuhan. Bukan lagi berdoa untuk kami diberkati, bukan lagi untuk berdoa saya minta sesuatu dan Tuhan beri. Tapi saya berdoa cuma satu, Tuhan apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Bahkan di tempat ini saya berdoa, Tuhan apa yang kau mau saya ada sempat ini? Apa yang kau mau tentang generasi? Singkat cerita Tuhan bukakan banyak hal. Tapi ada satu bagian yang Tuhan bukakan ini, dan ini waktu kita kerjakan, ini akan keren banget hasilnya. Dan saya alami ini. Saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah indahnya mengampuni. Amin. Halo. Indahnya mengampuni, ini sesuatu yang mungkin simple, sesuatu orang yang mungkin banyak pendeta berkata seperti ini, tapi waktu melakukan ini susah banget. Ada satu kejadian yang membuat saya tercengang-cengang, yaitu kita coba buka Kejadian 45. Satu contoh, mungkin kita bisa lihat bahwa bahkan firman Tuhan katakan, kalau kau nggak mengampuni, Bapa di surga juga nggak mengampuni. Wow, ini makin dalam lagi, ini makin keren banget. Tapi kita buka dulu nih. Saya sampai bertanya waktu saya baca di kisahnya Yusuf ini. Sampai saya heran sama satu Yusuf ini. Sampai saya berkata, terbuat dari apa sih hatinya Yusuf ini? Kita lihat. Kita tahu ceritanya Yusuf. Di kejadian sebelumnya bahwa Yusuf waktu itu dia anak dari Yakub, betul? Dan dia anak yang paling dikasihi, betul nggak? Di kejadian sebelumnya, saya nggak bahas itu, tapi saya mau bagikan dulu ceritanya. Kemudian ada seorang keluarga gitu kan, karena Yusuf lahir yang paling akhir, dia dikasih sama bapaknya. Dan kakak-kakaknya itu sangat benci gitu kan, karena dia deket banget sama bapaknya. Betul? Singkat cerita, Yusuf yang masih kecil, masih bahasanya umur-umurnya mungkin waktu itu masih mungkin bagi saya ada umur masih kecil lah, nggak dia. Kemudian dia bermimpi, dia sampai nih ke kakak-kakaknya kan ceritanya. Waktu disampaikan gitu kan, kakak gitu kan bahasanya, saya bermimpi nih. Suatu saat kakak-kakak ini sujud nyembah aku semua nih, nyembah berkas-berkasnya waktu sama Yusuf. Betul? Dan waktu itu respon kakak-kakaknya makin bencilah nih sama anak satu ini. Anak yang anak kecil, udah deket papanya, disayang papanya, kemudian dia dapat mimpi. Nah setelah dia dapat mimpi gitu kan, kakak-kakaknya mulai benci lagi, tambah benci lagi gitu kan. Waktu dia dibenci, nah kesempatan yang baik gitu kan. Kemudian singkat cerita, si Yusuf dijual sama kakak-kakaknya. Betul? Satu perkara yang ditanamkan dalam diri Yusuf, dia dijual. Nah waktu dia dijual, betul gak? Kemudian dia dijual, habis dijual, kemudian dia ada di sebuah akhirnya sampailah ke sebuah istana, singkat cerita. Saya nggak mau panjang-panjang, sehingga di sebuah istana. Dan di istana itu apa yang terjadi? Dia digodain sama Tante Poti, betul? Tante Poti gitu kan. Saya yakin dan percaya Yusuf orangnya ganteng, keren, pokoknya keren banget dah gitu kan. Kemudian digodain Tante Poti, akhirnya Yusuf masih bisa lepas dari itu semua. Akhirnya ujungnya apa? Di penjara. Habis di penjara, betul nggak?
Tapi suatu saat saya akan bagikan, Tuhan bukakan suatu gini. Di saat krisisnya Yusuf, dia masih berikan lakukan yang terbaik. Buktinya apa? Dia dipercaya sama kepala penjara, betul nggak? Untuk menyediakan makanan. Di saat krisis pun dia masih tetap lakukan yang terbaik. Singkat cerita seperti itu, akhirnya dia sampai ke tanah Mesir, betul nggak? Sampailah dia menjadi seorang kepercayaan waktu itu. Nah, Yusuf banyak ngalami sesuatu yang menurut saya ini di usia mudanya sangat banget tekanan, sangat banget pressure. Tapi Yusuf begitu luar biasanya. Dia kasih yang namanya tujuan akhir dari kehidupannya. Dia hidup, dia ada tujuan akhirnya dari sebuah mimpi itu. Tujuan akhir Yusuf bahwa dia akan memberikan makan buat saudara-saudaranya. Dari mimpi itu tujuan akhir Yusuf. Tuhan tetapkan Yusuf untuk suatu saat kamu berkelimpahan dan kamu akan kasih makan saudara-saudaramu. Dan terbukti di Kejadian 45 ayat 1 sampai 5. Ya baca, saya akan mulai dari sini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang di sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi ceritanya saudara-saudaranya mulai datang nih. Betul ceritanya? Saudara-saudaranya mulai datang dan saudaranya belum tahu kalau itu Yusuf yang mimpin. Kalau dia belum tahu kalau waktu itu yang menjadi penguasa itu si Yusuf. Nggak tahu. Dan Yusuf sudah tahu ini saudara-saudaranya. Sebuah struggle yang berat dan dia harus tinggalkan itu semua. Bahkan dia menahan hatinya. Ini saudaraku yang dulu jual aku. Ini saudaraku yang waktu itu menjual aku. Saudaraku yang benci sama aku, akhirnya aku dijual. Ngalami sesuatu yang berat. Luka itu ada dalam kehidupan Yusuf. Hati Yusuf mungkin sakit waktu itu. Dia menahan hatinya. Bahkan dia berkata, aku tahani hatinya. Bahkan dia suruh orang itu keluar semuanya. Dia suruh keluar semuanya dan dia hanya sendiri di situ. Kemudian dia memperkenalkan saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah keras-keras. Yusuf menangis karena dia tahu, saudaraku, ingat gak waktu apa yang kamu lakukan dulu? Kamu jual aku harus ngalami aku di penjara. Seharusnya aku enak dengan bapakku. Seharusnya aku masih disayang sama bapakku. Langsung diputus begitu aja dengan saudara-saudaranya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf saya tahu, secara sisi manusia dia menangis. Mungkin dia akan berseru, Tuhan kenapa ini terjadi sama aku? Sekarang orang yang dulu menyakitiku ada di depanku. Dulu yang dia lakukan sesuatu buat aku, dia ada di depanku sekarang. Sampai dia nangis sekeras-kerasnya kepada orang Mesir. Dan seisi di situ, firman Tuhan katakan. Sampai di Firaun di situ. Dan yang ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Pertanyaan pertama dia perkenalkan diri dia dulu, ini aku Yusuf nih. Dan pertanyaan yang kedua Tuhan katakan, saudara, Bapak masih hidup? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Lalu kata Yusuf, nih keren banget respon yang luar biasa kepada saudara, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan menyesali diri karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf mengalami sesuatu yang berat juga. Bahkan dia dijual, bahkan dia dijual sama saudaranya sendiri. Itu luka yang begitu berat. Bahkan dalam sisi manusia Yusuf bisa protes, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku? Tuhan kau berikan visi yang besar, aku anak yang disayangi Bapa, aku anak yang kenapa aku dapatkan ini? Tapi ada satu bagian yang Yusuf mengambil respon yang berbeda. Dia mengambil sesuatu yang berbeda, dia berkata gini, marilah dekat-dekat aku. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Yusuf menang dengan dirinya sendiri dan dia berkata, janganlah bersusah hati. Dia berkata gini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu yang menjual aku ke sini. Selanjutnya dikatakan gini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Seandainya waktu itu Yusuf berkata, ya sudahlah, aku ngalami ini, aku nggak mau deh ngampuni saudara-saudaraku. Aku nggak mau bertemu dengan mereka lagi dah. Aku nggak mau lakukan itu. Yusuf kehilangan yang namanya tujuan akhir, di mana dia harus ada berkas-berkas yang mereka sembah. Dan singkat cerita, kalau kita lihat dari kehidupan Yusuf waktu itu, dia katakan ayat selanjutnya, yang ke-6. Adik, yang ke-6? Oke, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Kelaparan semuanya, tapi Yusuf menyediakan makan buat saudara-saudaranya. Inilah namanya di mana indahnya mengampuni. Yusuf mengalami sesuatu yang berat. Yusuf mengalami sesuatu yang berat waktu itu. Tapi Yusuf mengambil sesuatu yang berbeda. Dia lebih mengampuni saudara-saudaranya daripada dia mementingkan ego dia. Karena dia tahu ada indahnya dalam mengampuni. Pertanyaannya sekarang, saya waktu baca ini pertanyaannya, Tuhan, Yusuf ini kenapa bisa seperti ini? Apakah waktu itu ada firman Tuhan langsung berkata dengan, oh kamu harus mengampuni? Tapi ada satu bagian yang saya baca, ini keren banget dan menurut saya ini luar biasa banget. Ternyata Yusuf melihat satu kejadian di memori dia waktu kecil, yaitu waktu Yakub ketemu dengan Esau. Coba kita, Kejadian 33. Kita lihat ayatnya. Kejadian 33 ayat 1 yang keempat. Ini menurut saya keren banget. Waktu Yusuf masih kecil, Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya antara Yakub dan Esau menjual hak kesulungan, betul nggak? Dan apa namanya? Seharusnya haknya jatuh ke siapa? Esau, betul? Dan apa namanya? Si Yakub sangat disayangi mamanya, betul nggak? Yakub tuh disayangi mamanya dan pekerjaannya cuma masak doang gitu kan. Dan waktu itu kalau kita bisa belajar bagi orang Manado ada semangkok kacang merah itu, oh keren banget gitu kan. Padahal sebenarnya janjinya untuk si Esau itu bahkan 2 kali lipat tanah Israel, betul nggak? Ada janji yang luar biasa. Seandainya dia nggak tukar, dia lagi habis berburu gitu kan, udah capek-capeknya, perut lapar, kemudian Yakub masak gitu kan, wah dengan bau yang sedap gitu. Ceritanya kemudian si siapa? Esau mendekati. Boleh nggak aku makan? Ini bahasa saya. Boleh nggak aku makan? Oh boleh, silakan. Tapi ingat ya, kau harus tukar hak kesulungan. Wah, karena perut lapar, nggak berpikir panjang waktu itu. Ya udah deh. Akhirnya dimakanlah semangkuk kacang merah itu. Padahal kalau di benak pemikirannya, Esau itu dengan berkat sulung bisa mau bangun menara pakai kacang merah, itu bisa semua. Tapi dia tukarkan itu semua. Betul? Singkat cerita, karena matanya papanya udah mulai rabun waktu itu, kemudian dia undang si Yakub, akhirnya Yakub lah yang singkat cerita dapatkan kesulungan di situ. Bahkan si Esau waktu mendengar kabar itu, dia nangis meraung-raung untuk Papa berkati saya, sampai meraung-raung bacanya itu. Saya nggak bahas itu, tapi ada satu kejadian. Kenapa ya Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Ada satu kejadian. Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Nah, inilah pertemuan antara Yakub dan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkanlah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Dan yang kedua, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Nah, garis bawahi, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Nah, kalau di benak pemikiran saya seperti ini, Esau mau ketemu dengan Yakub, padahal udah tahu nih Yakub yang mencuri, yang ngambil hak kesulungannya. Tapi Esau mau nyamperin si Yakub. Mungkin zaman dulu kan ada barang-barang di depan dulu, semuanya di dulu, atau mungkin zaman sekarang ada pakai pakai Mercedes, pakai Fortuner gitu kan, katanya. Terus yang belakang pakai Audi, semua barang yang terbaik dia bawa semua. Dan singkat cerita, ada yang namanya si Yusuf ditaruh paling belakang. Dia paling belakang nih, dikatakan seperti itu. Di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga sampai ke dekat kakaknya itu.
Tetapi, garis bawahi, inilah yang dilakukan. Saya yakin dan percaya orang yang sangat mengerti arti mengampuni. Dia nggak butuh orang itu mau salah, mau benar, dia ambil bagian dia untuk melangkah dulu, walaupun itu berat. Dia melangkah, dia lakukan sesuatu, dia samperin, dan dia berkata, aku mengasihimu, atau aku mengampunimu. Banyak alasan untuk kita bisa berkata nggak bisa ngampuni orang. Tapi hari ini kabar baiknya, kita bisa belajar sesuatu. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia di dekapan dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Saya nggak bagikan si Esau sama Yakub, tapi saya mau bagikan tentang yang namanya memori yang dilakukan oleh memori yang ditangkap oleh Yusuf. Ini keren banget. Waktu itu dia lihat papanya, dia peluk keras-keras, dia peluk erat. Mungkin Yusuf waktu itu masih kecil berpikir, itu pada ngapain ya? Kok nangis? Oh itu pada ngapain kok? Kok dicium, dipeluk? Dan kemudian di situ mungkin ini bahasa yang saya tangkap. Mungkin mamanya akan bercerita, nah tahu nggak dulu? Kalau Esau papamu sama Yakub itu berantem gara-gara menunjukkan hak kesulungan. Tapi kamu lihat, mereka mau nih, papamu mengambil langkah untuk dia dekati, dia peluk, dia cium, terjadilah pemulihan di situ. Belajar sesuatu. Kenapa saya berkata gini? Tuhan, kenapa ya Yusuf bisa langsung mengampuni saudara-saudaranya? Ternyata dia ada memori yang dulu dia pernah lihat. Hari ini pertanyaannya, ada berapa kita yang menjadi orang tua, memberikan contoh yang baik buat anak-anak kelak? Gimana suami bisa minta maaf kepada istri? Saya banyak lakukan banyak kesalahan. Saya berusaha untuk minta maaf dulu. Bisa nggak kita berkata banyak hal kita berkata minta tolong dulu atau kita berkata mengampuni dulu. Kita tahu banyak hal dalam dunia rumah tangga. Tapi bisa nggak kita mengambil dulu dan lihat ada generasi yang suatu saat akan melakukan itu yang sama. Tapi yakin dan percayalah kalau orang tua sebagai orang tua nggak bisa beri contoh yang baik, jangan harap generasi besok akan sama apa yang dia lakukan. Dan Yusuf contohnya, karena dia melihat papanya Yakub sama Esau berpeluk-pelukan, dia mengalami pemulihan, ada pengampunan dilakukan oleh Esau. Di situ Yakub juga bisa lakukan kepada saudara-saudaranya. Waktu dia buang, waktu dia dijual, dan waktu dia di penjara pun, dia berkata, aku mengampunimu. Belajar sesuatu? Bapak saudara belajar sesuatu? Yang di rumah belajar sesuatu? Mungkin ini butuh pemahaman yang begitu luar biasa. Yakin dan percayalah. Apa yang kita lakukan hari ini, ada generasi yang akan kita selamatkan suatu saat. Kalau hari ini engkau sebagai orang tua yang tetap kuat, teguh, yakinlah suatu saat. Saya selalu berkata kepada orang yang saya muridkan, jauh lebih baik anakmu berkata, aku bangga punya papa seperti kamu. Kalau bisa ditanya, siapa pahlawan yang terbaik di kumpulan sekolah? Siapa yang kamu nanti suatu saat akan contoh? Siapa yang pahlawan? Dia berkata gini, pahlawanku adalah papaku. Oh, itu lebih keren. Bahkan ada suatu kejadian waktu saya ketemu dengan satu orang, mereka mau menikah. Kemudian dia berpikir, aku mau menikah diberkati oleh hamba Tuhan yang ini. Dia punya nama, dia seorang worshiper. Tapi kemudian dia ketemu dengan teman saya, dan teman saya ini dia berkata gini, ya deketin, jauh lebih baik. Karena papanya juga hamba Tuhan. Dia bilang, lebih baik kau diberkati bapakmu daripada orang lain. Karena blessing orang tua berbeda. Buah pola pikir yang berbeda hari ini. Bisa nggak kita mengambil sebuah bagian indahnya mengampuni? Itu keren banget. Mungkin hari ini berkata, Kak Jarod gampang banget ngomong kayak gitu. Saya banyak mengalami luka dalam hidup saya. Bahkan kemarin saya sebelum balik pun saya berpeluk-pelukan kuat sama ibu saya. Saya cuma berkata, Bah maafin aku. Bah maafin saya. Satu kejadian yang nggak pernah sebelumnya nggak pernah kami lakukan. Dulu dilakukan pernah pemulihan waktu saya kepahitan sama ibu saya karena saya dididik dengan keras. Saya datangi, saya berkata saya mengampuni ibu. Itu pemulihan terjadi dan saya dapatkan blessing. Saya mau melangkah di situ.
Dan kemudian kemarin pulang dan saya mau berangkat ke sini walaupun nggak ada yang tahu berangkat saya sampai di sini. Waktu itu saya berkata berat banget. Kita mau janji berangkat jam 5, nggak jadi, mundur lagi sampai jam 9 pagi. Sebelum berangkat kita minta doakan. Saya biasanya minta doain sama ibu, sama mbah gitu kan. Waktu itu mbah cuma berkata, enggak Le, kamu yang doain ibu. Enggak, mbah yang doain. Enggak Le, kamu yang doain ibu. Doa aja ini loh sama orang tua ganti-gantian. Biasanya ibu kalau doain ya mbah, ya doain. Tapi hari itu berbeda. Dan waktu saya berdoa, tuh Bapak kau jagain mbah. Bapak, dan waktu itu saya mulai meneteskan air mata. Saya nggak tahu kenapa itu. Padahal hubungan kita baik-baik. Tapi di situ Roh Kudus ingatkan ada satu bagian yang kamu belum pernah namanya setelah ini minta maaf sama orang tuamu, sama ibu. Waktu itu saya mulai nangis dan saya selesai berkata amin. Mbah mulai doain saya. Selesai kita berdoa, saya peluk mbah kuat-kuat. Mbah maafin saya. Pokoknya kata maaf aja. Saya nggak ada kata belakangnya saya nggak bisa ini. Pokoknya saya nggak tahu isi hati mbah seperti apa ke saya. Saya nggak tahu di situ. Nah disitulah terjadi pemulihan. Gak berhenti di situ aja. Kemudian singkat cerita, saya ke kamar mandi cuci muka karena udah nangis gitu kan. Sampai istri saya bingung gitu, ini pada ngapain gitu kan. Saya di kamar mandi saya ini dan saya lihat mbah lagi dia. Saya udah gak kuat lagi, saya peluk kuat erat lagi dan kita nangis lagi sama-sama. Sampai nangis dan benar-benar nangis, saya cuma berkata, mbah maafkan saya sekali lagi. Dan satu perkataan mbah ibu saya cuma berkata gini, tepuk pundak saya berkata, Le, kamu kuat Le, kamu kuat. Saat kita tahu indahnya pengampunan itu, sesungguhnya blessing yang dari Tuhan turun atas kehidupan kita. Ada berapa banyak yang orang menahan itu semua sampai nanti mati. Saya berkata gini, oh aku gak masalah kok dengan dia, tapi kalau dia lewat kanan, aku lewat kiri. No, itu bukan pengampunan. Akhirnya pada ketakutan untuk mati. Apakah kita mati membawa sesuatu yang free dan bebas waktu Tuhan nyampe ke surga dan berkata, oh nak, kamu sudah selesai. Atau kita masih bawa sebuah ganjalan yang berat. Mungkin hari ini kau berkata, aku gak bisa, Kak, itu sangat menyakitkan. Hai, hari ini ada kabar baik. Yusuf juga alami itu. Mungkin Yusuf lebih menyakitkan, dari usia itu harus dipisah dari papanya yang begitu mengasihi dia. Dia harus pisah. Tapi sebuah memori, sebuah gambaran dari seorang tua itu menyelamatkan generasi berikutnya. Seandainya Yusuf gak ngelihat Yakub sama Esau bertemu, saya nggak tahu ceritanya yang terjadi dengan Yusuf. Mungkin Yusuf akan lebih garang dan dia akan bisa hukum semua saudara-saudaranya. Amin. Halo, amin. Masih ada yang lain ini? Nggak ada kata lain dalam pengampunan. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalami sesuatu yang berat dalam hati saya. Dan Tuhan cuma minta untuk ampuni. Bukan hanya berbicara dengan orang tua. Berbicara dalam dunia pelayanan pun saya mengalami itu. Tapi saya mengambil sesuatu yang berbeda. Enggak Tuhan, saya mau ngampuni. Bahkan sampai berpeluk-pelukan. Amin. Dalam pengampunan, yang pertama mulai sadarlah. Yang kedua, beranilah melangkah. Sekalipun kita benar. Sekalipun kita kayaknya kita yang disakiti. Sekalipun kayaknya kita yang mengalami sesuatu yang berat itu. Tapi beranilah melangkah. Waktu engkau berani melangkah, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Mari kita buka ayat terakhir untuk kita bisa belajar sesuatu. Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat yang ke-20. Cerita yang gak asing buat kita semua. Di mana, nah ini keren banget. Saya suka dengan ini. Antara si sulung dan si bungsu. Ayat Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sebuah cerita antara si bungsu dan si sulung. Benar gak?
Ada satu anak yang dia minta hartanya, kemudian dia pergi keluar, dia habiskan semuanya, berpesta pura, akhirnya hartanya habis, teman-temannya meninggalkan. Kemudian dia bekerja, dia cari makanan di kandang babi, dia makan di situ lapar, dan kemudian dia sadar di situ. Kemudian poin yang pertama, dia sadar di situ bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Bahkan yang dilakukan dia berkata, di tempat bapakku itu banyak makanan. Di tempat bapakku, wah berlimpah banget. Kemudian dia sadar, dia mulai melangkah di situ. Dalam pengampunan kita tidak hanya bisa mendoakan dan berkata, aku ampuni dia. Harus ada langkah di mana kita ketemu orang itu dan kita berkata, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Dan ini berat banget. Banyak orang, aku udah doakan kak, yes, tapi Tuhan mau. Gimana waktu engkau ketemu? Ya, kalau dia duduk depan, aku duduk belakang deh. Itu bukan mengampuni. Ya udah, dia lewat kanan, aku lewat kiri deh. Itu bukan mengampuni. Berani nggak kita atur waktu ketemu dengan dia, sekalipun dia yang menyakiti kita? Mungkin hari ini berkata, Kak Jarod gampang ngomong seperti itu. Saya ngalami, saya pernah. Di pelayanan pernah. Dengan seseorang pernah, bahkan saya berkata, ayo kita ketemu. Sekalipun hari ini aku sakit, sekalipun hari ini aku kecewa, sekalipun hari ini saya berkata, aku mengampunimu. Dia malah yang kaget. Wih, kok bisa ya kamu seperti itu? Luar biasa banget. Dia berkata seperti ini. Kemudian dia dan ini ayah yang luar biasa. Dia kasih contoh, saya yakin dan percaya waktu itu bayangan saya gini. Ayahnya kaya raya, banyak pekerjanya, banyak pelayannya. Dia lihat anak yang dulu minta jatah apa warisan, yang dulu pergi meninggalkan, kemudian dia datang, ayahnya yang dia lakukan, dia berlari, dia sambut anaknya ini, dan kemudian apa yang terjadi? Dia cium, dia peluk, dia pegang erat-eratnya. Yang saya pikirkan gini, ada banyak pegawai-pegawai yang melihat. Waktu nanti ada dia punya keluarga dan anaknya lakukan seperti itu, minimal dia dapat contoh. Ini papa yang keren ya. Ini papa yang berbeda. Waktu anaknya lakukan kesalahan, iya, tetap datangi. Bapak Ibu Saudara, mengampuni. Waktu kita bisa mengambil keputusan untuk mengampuni, ada banyak generasi yang di luar sana butuh pengampunan. Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya walaupun hatinya struggle, walaupun hatinya menangis keras-keras, tapi dia mengambil keputusan untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dia melihat Yakub dan Esau ketemu. Coba lihat ayat yang terakhir buat kita semua. Kejadian 33 Pak Dio. Kejadian 33 ayat yang 1. Kejadian 33. Kemudian ayat yang saya bacakan dari ayat yang ke-10. Karena mereka udah mengalami pemulihan, dan Yakub berkata seperti ini. Ayat yang ke-10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian jikalau aku telah mendapatkan kasih-Mu. Nah, pengampunan harus didasari dengan kasih. Terimalah persembahanku. Ada sesuatu yang dilakukan dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Keren ya? Halo, saya ulang lagi. Saya berharap ini benar-benar direnungkan. Waktu saya merenungkan ini keren banget gitu. Indahnya diampuni, berkata seperti ini. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, kasih dari sebuah pengampunan itu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Yakub ngasih sesuatu sama Esau. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku.
Saya dapat ayat ini berkata, wow ini keren banget gitu kan. Waktu kita bisa mengampuni orang, orang bisa melihat, wih ada wajah Allah dalam dirinya. Halo, ada wajah Allah, ada wajah yang berbeda, ada wajah yang berseri-seri dapat waktu mereka dapatkan ampunan. Makanya saya kasih judul hari ini adalah indahnya mengampuni. Seberapa Bapak Ibu Saudara mengalami masalah yang berat hari ini? Seberapa Bapak Ibu Saudara yang kau pernah dikecewakan? Engkau pernah sakit hati? Engkau pernah ditipu? Engkau pernah bahkan kau nggak salah, engkau dapatkan sesuatu yang nggak baik buat hidupmu. Finally, kita bisa putuskan untuk nggak mengampuni. Akhirnya kita juga nggak bisa mengampuni. Tapi finally, waktu engkau bisa mengampuni, seperti Yusuf mengambil satu langkah untuk dia mengampuni, maka keluarga Yusuf bisa diselamatkan. Ada dua hal yang saya bagikan hari ini tentang mengampuni. Yang pertama, kita sebagai orang-orang yang mohon maaf, sebagai kita sudah berkeluarga, apa yang kita lakukan, kita bisa menyelamatkan generasi ini. Yusuf bisa lakukan itu karena dia dapat gambaran Yakub. Papanya Esau mengampuni Yakub walaupun hak kesulungannya diambil. Jadi apa yang kita lakukan menjadi invest buat anak kita ke depan. Kalau papanya bisa mengasihi, kalau papanya bisa mengampuni, yakin dan percaya, suatu saat walaupun dia disakiti pun dia akan mengambil itu karena dia lihat sebuah gambaran yang benar. Yang kedua, apapun yang terjadi dengan Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata lain. Belajar mengampuni sekalipun berat. Yusuf juga berat. Mungkin hari ini kau berkata, Kak Jarod belum mengalami apa-apa. Saya banyak hal. Setiap orang punya proses masing-masing. Tapi mengambil satu bagian untuk mengampuni itu keputusan yang indah. Dan orang yang diampuni, dia akan melihat wajah Allah yang kehidupan. Amin. Pernah nggak kita akan berpikir orang yang menyakiti kita, orang yang sudah memandang rendah kita, orang yang sudah menyepelekan kita, orang yang menipu kita, dia ketemu dengan kita dan berkata, sekalipun kau sudah lakukan sesuatu yang buruk sama aku, tapi hari ini aku mengambil keputusan. Ampunimu, aku mengasihimu. Dan dia terbelalak dan dia berkata, wow, baru kali ini aku melihat kemuliaan dalam mukamu. Dan Yusuf dan Yakub melihat muka Esau, dia katakan seperti ini, aku melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Saya yakin dan percaya, setelah orang yang kita ampuni, ada pemulihan di situ, orang akan melihat wajah Allah dan dia melihat siapa sih Allah yang ada dalam kehidupanmu. Orang melihat Yesus dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang tim musik untuk bagi berdiri. Mari Bapak Saudara, yang kau ada di rumah hari ini. Pesan saya cuma satu, pesan saya cuma ada dua hari ini. Kalau kau sedang banyak hal yang kau alami hari ini. Bahkan di akhir-akhir ini bahkan saudara kita yang sudah menipu kita. Banyak saudara yang sudah menyakiti hidup kita. Banyak saudara engkau ngalami sesuatu yang berat dan bahkan kau berkata, Kak, gampang banget ngomong ngampuni. Tapi kalau kau hari ini berkata, izinkan kita menyediakan ruang bagi Tuhan untuk turun dalam hatimu, maka Tuhan akan beri kekuatan buat hidup. Kalau engkau berkata, kalau engkau masih menggunakan kekuatan, aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau dan nggak mau, dan kau akan hidup dalam sebuah namanya penjara yang namanya kau nggak bisa ngampuni. Tapi kalau hari ini kau berkata, Tuhan, walaupun ini berat, walaupun ini menyakitkan Tuhan, tapi hari ini aku mau ngambil bagian dalam hatiku, aku mau mengampuni dia Tuhan. Mungkin hari ini kau yang ada di rumah, tundukkan kepalamu sebentar. Mungkin hari ini Roh Kudus sedang memberikan di mukamu atau di bayanganmu ada seseorang yang kau belum ampuni.
Saya nggak mau bahas lebih dalam lagi, bahkan firman Tuhan ada katakan, kalau engkau mengampuni, Bapamu di surga akan mengampuni. Tuhan sangat peduli sama kita. Tuhan nggak mau kita ada dalam hidup penjara yang namanya masalah mengampuni. Roh Kudus kok ada sempat ini Tuhan. Roh Kudus kok yang menginsapkan kami semua Tuhan. Bahkan ada hati yang keras hari ini yang berkata, aku nggak mau. Bahkan itu sangat mendalam, Pak. Sakit itu sangat dalam, Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan. Saya yakin dan percaya Yusuf juga berat waktu itu. Bahkan dia menangis keras-keras dan dia ambil keputusan. Itu dia ketemu saudaranya dan dia mengampuni. Mengampuni bukan perkara yang mudah bagi kita. Ada sisi manusia yang berkata nggak bisa. Bahkan kita selalu didoktrin dengan kalau dia menyakiti ya balas dengan nyakiti. Kamu bisa lakukan itu, aku lebih jahat lagi. Tapi hari ini di tahun 2021 bisa nggak kita melangkah dengan sesuatu yang berbeda? Bahkan mungkin ada teman pelayananmu yang begitu menyakitkan dalam hidupmu. Bahkan keluargamu, saudara-saudaramu. Ada beberapa yang mengikuti live hari ini. Ada seorang wanita yang itu berat banget untuk mengampuni. Bahkan kau ditipu. Bahkan kau punya alasan untuk benar hari ini. Izinkan Roh Kudusnya turun atas hidupmu hari ini. Dengan kerendahan hati saya hari ini, izinkan saya berdoa buat engkau hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Ada seorang wanita yang dia tahan begitu kuatnya. Itu sesuatu yang menyakitkan Tuhan. Tapi hari ini hamba mengangkat tangan hamba Tuhan. Turun buat mereka. Open heaven, surga terbuka atas mereka. Kasih-Mu turun Tuhan. Kasih-Mu turun buat satu pribadi ini yang begitu Kamu kasihi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan dia. Sembuhkan hatinya Tuhan. Biar dia mulai belajar mengampuni. Hamba berdoa hari ini. Mari. Kau seorang wanita ini, kau mulai lepaskan berkat buat dia. Kau mulai berkata, aku mengampuni dia. Kalau kau perlu sebut namanya, sebut namanya. Bahkan lepaskan pengampunan hari ini. Suatu saat kau akan ada pertemuan yang indah. Suatu saat kau akan dilihat bahwa engkau menjadi yang berbeda. Engkau melewati yang namanya ini. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan dia. Kuatkan hidupnya Tuhan. Untuk bisa melewati ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Untuk setiap yang hadir hari ini Tuhan. Kalau mereka mau ngambil bagian. Mengambil bagian untuk mau mengampuni Tuhan. Hamba berdoa. Kuatkan dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Semuanya penuh Tuhan. Yes. Anugerah-Mu Tuhan. Yes, kami mau lewati, kami mau awali tahun ini dengan sebuah pengampunan Tuhan. Yesus beri kekuatan buat hidup kami. Ya Tuhan. Ya Yesus. Ya Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Bersama dalam nama perkenanan-Mu ya
bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bapa, sudah banyak hal musim-musim di masa lalu hidup kami yang sudah kami lewati. Kalau kami ada sampai hari ini karena kekuatan daripada-Mu Tuhan, walaupun kadangkala kami terseok-seok, kami berdarah-darah, bahkan kami enggak kuat Tuhan, tapi kami bersyukur hari ini Engkau tegur kami dengan firman-Mu. Kami mau belajar komitmen untuk mengampuni siapapun mereka Tuhan, bukan bicara benar atau salah, tapi kami mau belajar mengampuni. Mampukan kami Tuhan, kuatkan terus kami sehingga kami bisa menjadi kemuliaan-Mu, kami bisa menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu, dan Engkau berkarya atas hidup kami sepenuhnya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biarlah orang lain melihat Allah ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengampuni. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumuman, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia beribadah dan juga setia menabur di tengah pandemi seperti ini. Kami percaya taburan Bapak Ibu berguna, berdampak buat pelebaran kerajaan Allah tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu menabur bisa melalui transfer atau datang langsung ke gereja, dan bisa melalui nomor rekening nanti bisa diinformasikan kepada kami. Nanti kita akan informasikan pada Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar menabur. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, kami belajar untuk mengembalikan persembahan yang adalah milik-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan di tengah kondisi seperti ini. Kami percaya Tuhan berkat melimpah atas kami ini sebagai bukti ketaatan kami. Diberkati yang menabur, yang mengelola, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Terima kasih Bapa. Kalau Kau sudah pimpin kami di musim-musim kehidupan kami, musim-musim paceklik sekalipun, musim-musim yang tidak menghasilkan buah, tapi kami bersyukur Kau sertai kami, Kau pimpin kami Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami akan berdoa syafaat buat ibadah hari ini. Biarlah siapapun yang mendengar langsung atau live atau ulangan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan dan ada pengampunan, pemulihan terjadi. Kami juga berdoa yang melayani, pembicara, WL, singer, pemusik, sound system, multimedia, yang ambil bagian semua pelayanan tempat ini diberkati berlimpah-limpah. Juga kami berdoa buat kota dan bangsa kami Indonesia. Lawat pulihkan bangsa kami Tuhan. Pak Jokowi Maruf Amin, pemerintah pusat sampai daerah, aparat hukum keamanan, anggota MPR DPR, diberkati bersinergi untuk Indonesia. Indonesia sehat, Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia dipulihkan, ada pertobatan, orang-orang mualaf bertobat kembali. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani, rasul, nabi, guru, gembala, penginjil, diberkati pelayanan mereka. Hamba-Hamba-Mu Tuhan, para pemimpin rohani di bangsa ini, diberkati supaya mereka unity, bersatu hati. Sinode GBI Pak Ruben Adi, Pak Satria dan staf diberkati. Gembala pembina kami Pak Niko, keempat wakilnya diberkati. Kami juga berdoa buat gembala cabang kami Pastor Andi Cokro dan ketiga wakilnya, Pastor Doni, Pastor Monti, Pastor Timi, diberkati juga Grow Center di Manado, Pastor Chandra, Grow Center di Bekasi, Pastor Julius, diberkati, dipulihkan juga gerejamu di tempat ini Tuhan. Gereja yang berakar, bertumbuh, berbuah, diperlengkapi dengan berlimpah-limpah jiwa, perbendaharaan dan juga makanan. Diberkati gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah kita.
dalam pelayanan, di dalam keluarga, dalam bisnis, dan dalam apapun yang dilakukan. Tangan Tuhan menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit, penyakit, dan malapetaka tidak menimpa kita. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga kita semua sehat dan kuat. Juga Tuhan akan memberkati segala apa yang kita lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.